Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini IHSG-nya rebound teman-teman ya. Ini adalah chart dalam 60 menit. Terlihat bahwa open IHSG ya sempat naik turun sedikit. Kemudian dalam 60 menit atau 3 jam pertama sempat terbentuk doji. Baru kemudian sampai closing IHSG-nya ditarik ya teman-teman. IHSG rebound. Beberapa saham juga rebound teman-teman. Apakah ini adalah merupakan bottom dari IHSG? Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Ya, beberapa saham rebound, IHSG rebound. Apakah ini sudah merupakan bottom? Teman-teman, kemarin saya berencana akan menerapkan trading style gap down, ternyata hari ini saya tidak bisa melakukannya teman-teman. Karena beberapa saham ternyata udah naik ya. Baik teman-teman, kita akan bahas kondisi dari IHSG kali ini ya, seperti ini. Kita bisa ngelihat IHSG closing di 6.600,819, naiknya 32,68640, 646, 0,49% naiknya teman-teman ya. Ya, seperti ini. Walaupun IHSG-nya hari ini rebound, berhasil ngelewatin 78,6 atau kisaran 6.578, sekaligus merupakan 23,6 retracement dalam tren besarnya. Namun demikian belum berhasil ngelewatin 61,8, yaitu di 6608. Kurang 8 poin saja teman-teman ya, kurang 8 poin saja. Namun ini sebenarnya mengindikasikan bahwa rentang pergerakan IHSG sudah mulai menarik lagi karena berhasil di atas 23,6 dalam tren besarnya ya. Kalau yang lupa, tren besarnya adalah ini ya. Terus kemudian rentang sideways-nya ya kemarin yang saya bikin, rentang sideways-nya ya kisaran saat ini ya belum sedikit gitu, kurang sedikit karena rentang sideways saya bikin di sekitar 6625. Namun demikian sebenarnya pergerakan hari ini sudah cukup menarik ya teman-teman. Karena IHSG udah kembali lagi di atas 23,6 dari tren besarnya ya. Tren besarnya ini dan 23,6 tuh di sini ya. Terus kemudian tidak sempat sentuh di 38,2 di sini. Jadi kalau tren besarnya ini, tren besarnya kan diawali dari swing low yang di sini ya. Di bawah ini ya, terus kemudian swing high-nya ada di sini ya, ini. Nah itulah retracement-nya dia, itu kan ada di sini 23,6, di 23,6 di sini, terus kemudian di 38,2. IHSG-nya dalam tren besarnya itu nggak ngelewati situ ya. Terjaga ya, closing-nya kemarin sih memang sedikit di bawah 23,6, hari ini bisa naik lagi seperti itu. Nah, kondisi pergerakan dari si IHSG yang seperti ini, yang cukup bagus ini, tentu juga didorong oleh saham-saham pembentuknya ya teman-teman. Kita lihat bahwa hari ini sudah cukup mix ya, saham-saham pendorong indeks, ada BRI, Telkom, BMRI bagus nih ya. Kemudian BBNI juga dua banking ini cukup bagus, BBNI, BMRI ya. MTK juga akhirnya naik ya teman-teman. Terus ini ada satu yang cukup mengganjal adalah Arto ya. Arto di market cap 6 besar. Ya kalau di urutannya adalah Arto ini di, sebentar teman-teman, saya switchkan dulu. Arto ini adalah di market cap 6 besar. Sehingga tentu Arto ini pergerakannya mempengaruhi pergerakan bursa. Karena saat ini untuk Arto sendiri adalah dia ARB teman-teman ya. Untuk Arto teman-teman bisa ngelihat dia ARB di 15 sekian. Nah ini tentu nanti saya bahas juga, ini menarik juga karena ini saham turun seperti ini, saham-saham seperti ini. Saya percaya suatu saat dia akan naik. Jadi IHSG-nya memang hari ini
sebenarnya udah bagus. Lebih bagus lagi kalau misalkan Arto-nya nggak turun sedalam ini. Jadi ya kita pantau aja, kita ikutin aja, karena kita nggak trading IHSG, kita tradingnya adalah saham. Ketika Arto turun, IHSG-nya masih cukup oke, bisa hijau. Apalagi kalau misalkan Arto-nya hijau seperti itu, tentu akan membawa aura yang istilahnya apa ya, aura yang menarik untuk saham-saham lain untuk bergerak seperti itu. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan ke bahasan saham yang biasa saya bahas. Beberapa hari ini beberapa saham oke ya teman-teman, beberapa masih belum. Nah, kemarin kan juga saya bahas saham-saham yang oke saja seperti itu. Kita akan mulai dari saham finance. Ya, untuk BBNI, teman-teman bisa ngelihat bahwa BBNI bisa kembali dari orange ke kuning ya. Ini artinya dia istilahnya apa ya, berpindah tempat dari yang orange ke kuning. Ini artinya dia rentang support resistnya berubah, yaitu dari awalnya dia di 6.800 sampai 7.050, sekarang rentang support resistnya adalah di 7.050. Bahkan hari ini hampir sampai ya, sampai 7.200-an teman-teman, 7.200-an. Jadi resistannya perhatikan BBNI 7.200-an. Kemudian BMRI kan kemarin saya bilang ini barang nggak kemana-mana. Dan ketika marketnya rebound, karena kemarinnya yang pada turun dia nggak turun, ketika marketnya rebound dia langsung ngegas, karena kemarinnya dia nggak kemana-mana. Beda dengan BNI yang kemarin kemana-mana, turun sampai 68, ketika hari ini ngegas ya memang ngegasnya juga kenceng. Karena memang BBNI ini memang spesial bagi saya. Bagi saya, BBNI ini memang spesial, pergerakannya memang cepat. Sedangkan BMRI kemarin tidak ada pergerakan, dan ketika marketnya hijau, tentu ringan. Kemudian kemarin untuk BBRI, kemarin kan bentuk candlenya adalah hammer. Dan ketika sampai di bawah dia ada penolakan atau rejection, menolak untuk turun. Kembali ke area kuning ini adalah di 4.050 adalah support. Dan dia hari ini open di bawah sih sebenarnya. Dia opennya memang, kalau kita lihat opennya ini dalam 60 menit. 60 menit kita cari dulu sebentar, kita cari dulu ini tanggal 25-26 ya. Berarti kita batasin di sini. Jadi di open dia sempat di kemarin kan di 4.060. 4.060 kita lihat 4.060 BBRI. 4.060-an hari ini opennya adalah di bawah. Jadi sempat turun. Sempat turun tapi terus kemudian dibawa naik ya sampai akhirnya closing dari si BBRI seperti ini. Ya seperti ini, oke. Kemudian ini sih cukup oke ya. Dia kemarin sendiri dia kembali di atas kuning, tidak tertekan lebih bawah. Dan hari ini walaupun sempat turun tapi kembali lagi ke atas. Memang rentang pergerakannya jadi masih sama, tapi jadi nggak menarik ya karena ya nggak kemana-mana juga gitu loh. Untuk BBKP dia masih cenderung mencari support-supportnya walaupun hari ini dia sudah mulai ada rejection, harganya di 230, closingnya di 234. Untuk BBCA teman-teman ya, BBCA masih berada di area kuning, justru turun ya, harusnya kemarin di area hijau dengan supportnya 7750 sampai 79, 7900, hari ini turun sehingga untuk supportnya dia, support candlenya ada di 7620. Resistan dia 7.760. Nah, kemudian BBTN teman-teman boleh diperhatikan karena kemarin sentuh di MA 200 ya. MA 200 ini penting teman-teman. Ini adalah batas antara bull and bear. Bull itu yang berada di bawah. Maksud saya bear yang ada di bawah ini bear ya. Yang di atasnya adalah bull region. Bull. Jadi kalau yang di atasnya adalah area bullish lah seperti itu ya. Batas antara area bullish dan bearish adalah di MA 200 di mana kemarin BBTN itu sentuh di MA 200 dan hari ini mantul dari situ, overshoot sedikit seperti itu. Jadi memang MA 200 teman-teman bisa perhatikan itu penting sekali, merupakan batas antara bull and bear region. Itu teman-teman bisa lihat di video saya tentang MA 200, the power of MA 200. Kemudian Bank Danamon ini masih nggak kemana-mana ya, harganya masih nggak kemana-mana jadi nggak menarik. Nah untuk agro kemarin kan ada percobaan naik, hari ini masih belum. Jadi saya masih memantau-mantau aja, kalau benar-benar dia ada
satu upaya naik nanti mungkin akan saya pantau. Prinsip saya sih nggak buru-buru, nggak apa-apa, karena kemarin juga saya sempat masuk di sini terus nggak jadi bergerak teman-teman. Nah untuk Breeze teman-teman, ini sebenarnya dia sudah bikin base ya teman-teman, dia sudah bikin base. Jadi ketika turun dia bikin base, inilah area-area seperti ini sebenarnya lah yang harus kita pantau terus. Namun ternyata sepertinya kok masih belum bergerak-bergerak. Jadi daripada kita masih nunggu lama ya, kita tunggu aja lah. Karena beli saham itu adalah membeli ketika dia akan bergerak ya, bukan membeli ketika dia masih turun seperti itu. Untuk BTPS ini sendiri, ini saat ini dia sudah berada di area-area support, namun demikian masih belum bergerak juga ya teman-teman. Jadi ya kita ini aja dulu, apalagi sekarang saya jarang trading BTPS. Untuk BNGA dia masih ini juga sudah berada di area-area support, namun candlenya teman-teman bisa ngelihat nih, banyak jarum atas bawah, ini jadi kurang menarik ya. Kemudian saham bank digital teman-teman. Nah ini Arto besok saya pantau. Tadi saya lihat di 16.100-an, saya mantau terus. Tapi ketika harganya cenderung masih turun, saya skip aja deh gitu. Ya, skip aja. Kenapa? Tadi di 1.600-an saya pantau karena di area ini adalah area support teman-teman. Ini ada demand di sini di sekitar 16.000, tapi ketika dia sentuh ke bawah ya sudahlah, saya santai-santai dulu aja. Memang untuk si Arto ini sepertinya memang ada target sekitar 14.800, 14.500, yaitu target dari double top ini teman-teman ya, double top nih seperti ini. Nah, jadi ketika ketinggiannya ini, maka targetnya bisa di sekitar ini, sekitar 14.700, 15.000. Dan ini juga di kisaran MA 200. Jadi sementara kita pantau aja dulu. Nah, kemudian BGTG itu kan dia ada support ya, teman-teman, di sini. Nah, dia kalau misalkan dia mantul, ini bisa ada seperti double bottom ya, teman-teman. Double bottom. Oke, sebentar teman-teman ya di sini. Jadi dia ya semacam inilah, ini turun ya. Turun, naik, turun ya seperti ini. Kalau misalkan dia memang benar dia besok mantul lanjut, itu kemungkinan kan bisa ada target sampai ke sini, cukup tinggi sebenarnya, tapi dengan syarat yaitu tadi 2.260 harus bisa dilewatin ya. BBYB dia masih ada doji hari ini, masih butuh konfirmasi besok teman-teman. BBAI ini masih udah bikin base sih, tapi belum ada pergerakan, sementara dilewatin. BAPP juga masih belum. Nah, BNBA itu kemarin cukup oke sebenarnya ya candlenya, tapi hari ini nggak kuat melewati resistan pertama teman-teman. BPIJ masih butuh konfirmasi besok, hari ini candlenya masih cenderung, konfirmasi belum kuat untuk BPIJ, masih cenderung turun. Nah, ini BNLI teman-teman boleh catat ya. BNLI boleh catat 1495. BNLI boleh catat, saya akan tarik Fibo yang paling kecil aja dulu. Resistan dia ada di sudah ngelewatin 23,6, 38, 50. Nah, ini mesti saya update juga 50. Nah, ini kasih warna hitam aja. Ya, seperti ini ya. Jadi dia target pertama itu di 1540 dulu. Kalau itu bisa, nanti baru saya bikinkan target berikutnya. Oke, lain-lainnya ini saya skip aja kalau nggak ada yang menarik, yang ngapain saya sampaikan teman-teman ya. Oke, BMAS boleh dipantau, BMAS ya. BMAS. Kenapa BMAS dipantau? BMAS dipantau karena dia tepat di MA 200 ya. BMAS dipantau karena dia ada di MA 200 dan dia ada candle doji. Ini butuh konfirmasi besoknya gitu loh. Nah, ini di sini MA 200 juga dia sebelumnya mantul. Jadi ini BMAS boleh dipantau. Nah, untuk AMAR sendiri kemarin saya sampaikan bahwa AMAR itu ketika dia tidak kuat di 38 retracement di sini, maka walaupun di sini ada 50, karena dia nggak kuatnya secara langsung, maka targetnya langsung ke 61,8. Dan kecapai 61,8, maka target kenaikannya kalau dari 61,8 tuh minimal ada di 38,2, dan hari ini nyampe di 38,2 itu di 650, dan hari ini tertingginya sampai 630 dan kemudian dia rebound. Kalau seperti ini artinya ya dia udah hampir sampai target,
dan nggak kuat di sini berarti 50 targetnya nggak hampir sampai dan ketemu 50 retracement. Jadi orang-orang yang membeli saham yang turun terus kemudian dia rebound, maka dia akan biasanya dia akan cari 50 retracement-nya. Tapi ini 50 retracement yang merupakan support ya teman-teman. Kalau 50 retracement dari resistan tuh ini 50 retracement dari targetnya sebenarnya belum sih. Targetnya dia kalau 50 retracement dari tren turun ini aja itu ada di 670 di sini. Jadi sebenarnya belum sih ya, tapi ya berarti dia hanya baru sampai di 2338. Dia baru sampai di resistan kedua dan ada take profit. Ada take profit ya. Ya memang teman-teman harus benar-benar ngelihat ya ketika saham-saham itu rebound, resistan berapa aja yang dia lewatin. Nah ini supaya lebih jelas saya gambarkan aja deh. Sepertinya ruwet kalau teman-teman nggak lihat ini. Oke, jadi ini kan, oke saya supaya lebih jelas di sini. Dia kan tren turun, terus kita tarik, dia rebound, kita tarik resistannya. Nah dia saat ini ketemu resistan pertama di 605 balik, hampir sampai di 647, nggak kuat di situ, dia balik turun bahkan di bawah resistan pertama. Jadi dia resistannya besok masih di 610. Agak hati-hati karena dia resistan pertama nggak berhasil dilewatin. Kemudian untuk dinar butuh konfirmasi besok. Ya, Bevin ini setelah kenaikan retracement sampai 61 dan dia ngebentuk satu base di area 61. Mantul dari 61 dia ada target sampai 38,2 retracement, tapi perhatikan 38,2 retracementnya itu ini ya apa istilahnya? Bisa jadi mungkin ada orang take profit di situ. Tapi kalau misalkan kita cari dari kenaikannya, maka ya tepat sih teman-teman di 38 sama 50 memang area targetnya dia di sekitaran 1330 teman-teman. Memang kisarannya sama target kenaikannya. Kemudian BJTM sih masih belum ngebreak ya. Masih belum ngebreak. Ya dia hampir ngebreak aja. Kemudian BJBR juga masih cenderung turun. Kemudian kita tengok saham Astra ya, teman-teman, masih belum ada yang belum bergerak. Target masih di 52. Ini juga Astra Auto juga masih sama, masih belum menarik, masih sama dengan kemarin ya. Nah, Aces teman-teman, ini Aces semakin turun. Ini tadi ada sekilas info sih dari teman, tapi cuman saya belum dapat infonya ya. Aces. Saya belum dapat newsnya ini. Nah ini saya sampai tanggal 19 nggak ada, saya belum ketemu. Tapi teman saya bilang ada news untuk Aces seperti itu ya. Coba kita lihat besok aja deh gitu. Yang pasti untuk Aces ini supportnya 1180 itu hari ini hampir kecapai teman-teman. Nah kalau ngelihat seperti ini, kita lihat di weekly-nya. Di weekly-nya dia memang ngeri ya teman-teman, karena ini kecenderungannya turun seperti ini. Cenderungan turunnya masih kuat teman-teman. Kalau di 1190-an lanjut, penurunannya itu candle-nya dari 1114. Penurunannya ini sekarang sih udah di support ya. Body weekly, kemudian berikutnya ada di 1150, 1110, banyak pokoknya. Kemudian sektor consumer, Unilever nggak bergerak ya. Indofood aja yang agak bergerak, tapi rentangnya ya rentang sideways saja seperti itu. Garuda Food juga sama sih, nggak begitu menarik. CPB juga secara umum consumer juga nggak begitu menarik ya teman-teman. Oke, kemudian saham energi untuk Medco teman-teman ya. Medco kemarin kan retracement-nya juga sudah sangat-sangat ekstrim. Karena dari tren kecil ini ekstrim sekali karena udah ngelewatin 61,8 bahkan sampai 78,6. Ya memang barang-barang yang turunnya ekstrim itu juga mungkin naiknya ekstrim teman-teman. Walaupun rentangnya ini kan dari puncaknya 532 sampai 480-an, rebound sampai 510 cukup oke. Memang Medco ini sebenarnya untuk tradingan oke karena dia berada di dekat fraksi psikologis 50
maksud saya harga psikologis 500 itu saya selalu suka. Jadi ngambilnya sekitaran di 470-an seperti itu. Nanti jualnya di 500 seperti itu lumayan ya teman-teman. Kemudian untuk Elsa, ya Elsa juga hari ini bergerak tapi masih belum mampu melewati resistan pertamanya. Nah, untuk Akra teman-teman. Akra saya pantau terus ya. Akra kalau tadi adalah Arto, Akra saya pantau terus karena dia saat ini ngebreak di MA 200, breakdown Akra. Nah, ini dia breakdown dari MA 200 weekly. Kita lihat. Nah, dia saat ini nyampe di 61,8 teman-teman. Jadi target penurunan dia di 50 retracement ini udah kecapai. Jadi dia ada target lagi, penurunannya bisa pakai tren yang lebih besar. Misalkan saya ambil ini aja deh, misalkan. Ini saya geser dulu. Misalkan saya ambil tren yang lebih besar ya. Biar nah, seperti ini. Bisa ada target di sini. Di 50 yang di sini. Berarti sekitar 604. Ya, ini juga demand area di sini, teman-teman. Demand area sebelumnya. Ya, sementara diikutin aja dulu itu dalam weekly-nya. Ya, tetapi juga mesti diperhatikan bahwa Akra ini juga dalam penurunannya sering juga tiba-tiba ngegas. Jadi tolong bagi teman-teman yang suka Akra silahkan di watchlist sendirilah. Ada warning kalau misalkan dia bergerak. Oke, kemudian adalah perusahaan gas. Ya, kemarin adalah Doji. Butuh konfirmasi dan hari ini langsung dikonfirmasi teman-teman ya. Berhasil melewati 50 retracement-nya. Sehingga dia ada target di 50 retracement tren yang lebih tinggi. Kalau saya gunain tren yang lebih tinggi, ada target ke sini. 1450-an. Ya 100 poin lagi sih. 100 poin lagi. Astra Glosari ini hitungannya sideways saja teman-teman ya. Support 0 sampai 23, 0 sampai 23 seperti itu. Kalau kemarin sampai 23 sampai 38. Ya antara 0 sampai 23 aja. Ini sama juga untuk yang LSIP juga sama, SIM juga sama, ini intinya sama seperti itu. SSMS sama, BPPT juga sama semuanya. Nah, kemudian Harum Energi teman-teman, saham tradingan saya ya. Kemarin sampai di 10.000 padahal area bid saya 96 ya. Tapi nggak apa-apa, saya belum ngambil hari ini. Memang ini barang kalau turun juga nggak pakai lama, biasanya dia naik ya. Dipantau aja teman-teman karena barang-barang seperti ini saat ini uang mesin ATM kita itu di barang-barang seperti ini. Nggak banyak saham yang bergerak, jadi ya mungkin hanya saham-saham itulah yang menolong dapat cash harian teman-teman ya. Adaro juga masih sama nih, nggak ada perubahan, 50 retracement support ya. Ya, resistannya dia ada di 2244 ya. Indo Tambang Raya masih cukup oke sih teman-teman, cuman ini barang ya gerakannya ya sempit gitu, kalau teman-teman mau ngambil barang juga agak susah ya. Nah, PTBA ini juga hitungannya dia juga masih dalam 3 harian ini masih sama lah kisaran harganya. Resistannya masih di 2894. Nah, Indika ya. Indika ini barang kemarin ngegas kenceng terus turun. Turun itu retracementnya dia sampai ke 23 dan 38 retracement. Jadi kalau ini saya kasih warna nih, saya kasih warna hitam. Saya kasih warna hitam nih teman-teman. Jadi koreksinya si Indi kemarin tuh sampai di sini di 38,2 retracement. Satu tren naik walaupun dia trennya cuma sehari candlenya. Retracement sampai 38 dan mantul itu berarti tren ini kemungkinan masih akan lanjut kuat, dan hari ini untuk Indika dia bisa berhasil di atas 23,6 retracement di sini. Jadi bagus ya. Memang seperti itu, kalau barang kenceng lari terus pada take profit, itu cek besoknya masih pada take profit atau ketika retrace diajar lagi ke kanan. Biasanya akan lanjut. Kemudian sama juga dengan PTRO, ini sama, naik digas pada take profit, turun lagi, naik lagi. Kenapa? Ya wajar, ini barang naik seperti ini pernah tinggi, ada yang punya barang belum keluar, akhirnya keluar dulu. Delta Dunia juga sama modelnya, tetapi Delta Dunia ini sayangnya tidak seperti Indi ataupun PTRO, di mana Delta Dunia ini ketika retrace dijawab dengan doji. Ini berarti masih butuh konfirmasi besok.
Nah, kemarin teman-teman saya sampaikan, ingat nggak kalau saya memantau MBSS, dan hari ini MBSS tentu di 61,8 retracement. Targetnya udah kecapai, kenaikannya hari ini dia juga naik juga. Dan besok pantau aja, minimal targetnya dia ada di 61,8. 38,2. Target di 966. Tetapi harus diingat juga ada retracement 50 dari tren dia turun. Misalkan kita tarik dari tren dia turun di sini ya. Karena dia breaknya di sini. Jadi 50 retracementnya dia itu ada di 960. Ya ini sama, 50 retracement dengan 38,2 sama. Sebagai targetnya yaitu dia di sekitar 960. Perhatikan di situ nanti ada yang banyak take profit nggak? United Tractor dia retracement ya teman-teman. Retracement tuh dalam tren naik terus dia turun. Retracementnya ini sampai berapa Pak? Daripada pusing tak hapus saja. Jadi dia saat ini dia 38 retracement turun. Sehingga dia di bawah 38 retracement ada target ke 22.300. 22.300. Saham-saham konstruksi doji teman-teman ya. Jadi jelek sinyalnya, jelek lagi. Adi Wika, PTPP, WSKT ya jadi jelek. Padahal kayaknya sempat bagus. Nah, ini kan opening sempat bagus, closingnya turun. Adi juga sama, Wika juga sama. Ini mungkin banyak yang nyangkut juga ini. Opening digas tapi closingnya turun. Kemudian saham properti malah lebih jelek, ini BSDE. Mencari support lagi di bawahnya teman-teman. Kalau seperti ini ya Fibonya yang kemarin harus diupdate. Nah ini teman-teman, dia turun lebih dalam. Kita lihat weekly-nya pasti jelek banget teman-teman ya. Weekly-nya pada jelek, mencari support-support di bawahnya. Pakuwon juga sama, mencari masih meluncur turun. Asri juga sama. SMRA, CTRA, intinya masih kayaknya masih belum ini ya, belum mantep support yang sekarang, jadi masih mencari. Dan secara chart juga memang kebentuk sih ada support-support yang ada di bawahnya. Nah teman-teman, berikutnya saham telekomunikasi. Ini Telkom malah ngegas ya. Dari 4290, 4390 naik 100 poin. Apakah ini ada kaitannya dengan mungkin penerapan PPKM, telekomunikasi meningkat? Indosat sih tidak begitu bergerak ya. Dia ini lagi sideways-an aja ini teman-teman. Dari 61 sampai 38. Nah Excel ini yang dia ketika di area 39 ini sering digas naik teman-teman. Apakah ini terkait mungkin provider seluler dan internet data saat ini lagi dibutuhkan karena kemungkinan mungkin bisa jadi ada PPKM mungkin loh ya teman-teman. Trend sendiri break support kemarin, hari ini mantul ya. Kemarin tuh support ya teman-teman. Supportnya di 81 memang. Terus kemarin di 80. Hari ini sempat ke 77. Oke, kemudian TBIG masih retracement sampai 38,2. TOWR juga masih mencari support teman-teman. Kemudian IMAS masih mencari support-supportnya, tetapi dia sudah ada pantulan hari ini. Ya, sudah ada pantulan, tapi secara weekly masih mencari supportnya sih. Nah, ini weekly-nya sih oke ya, yang IMJS oke teman-teman. Weekly-nya oke, weekly-nya oke, daily-nya juga oke ternyata teman-teman. Ya, IMJS boleh catat, saya tadi ngelihatnya karena dari IMAS, IMJS keduanya aja udah dicatat. Oke, ya memang barang tuh yang turun tidak turun terus pasti ada kesempatan dia untuk naik juga. Hari ini udah sampai di resistan pertama ya. Saham Antam bagaimana Pak? Saya jujur aja sih nggak tertarik saham metal. Tapi ya lihat seperti ini supportnya dia 1700. Inco juga retracement teman-teman. Untung dia untung dia bisa kembali ke 38 ya. Kalau nggak kembali ke 38 retracement ada target ke 4500 di 61,8. Untuk Tins juga masih ini jelek ini dia doji hari ini. Di bawah 38 lagi ada target di 1330. Nah, MDKA juga jelek ini. Koreksi sampai 38, ini untung masih kuat di 38, tapi nggak tahu kalau besok 38 nggak kuat, ini sih di sini ada
di main candle di sini, tapi sebenarnya target penurunan kalau besok misalkan tidak kuat di 38 itu ada di 61,8 retracement teman-teman. Saham kertas skip aja teman-teman ya, nggak begitu menarik. JSMR juga masih mencari support-supportnya ya. Ini ya supportnya sebenarnya udah banyak di bawah, udah jelas nih di bawah. Tapi ya, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini supportnya ini, nah, supportnya ini cukup banyak sebenarnya. Supportnya cukup banyak sebenarnya. Tapi apakah masih turun lagi ya? Ngelihat bentuk saham-saham seperti ini sih saya jadi saya nggak tertarik teman-teman. Nah ini jebol bisa support-supportnya ada di bawah banyak ini. Kemudian Indosemen Tunggal Prakarsa ini ya. Ya, boleh diperhatikan ini barang ngetes resistan pertama 23,6. SMGR juga ngetes resistan pertama. Apakah ini kebangkitannya saham-saham semen teman-teman? Kita tengok juga SMCB. SMCB sih ya ini dia justru udah lebih bergerak ini. Saya tambahkan SMCB nanti ya teman-teman. SMCB. Nah ini dalam tren dia naik ini, dia ini retrace. Saat ini dia bertahan di 23,6 retracement. Habis SMCB, coba lihat SMBR. SMBR ya, masih downtrend juga, tapi ini ngebentuk satu channel. Dia ngebentuk satu channel. Kita cari channel yang paling banyak dilewatin. Kita copy. Ya seperti ini sih. Berarti kalau teman-teman ngecari, belinya di support-supportnya di bawah ini. Di support dari downtrend price channelnya. Downtrend price channel yang bawah. Supportnya yang atas adalah resistannya. Itu adalah SMBR. Asa teman-teman ya masih turun dan turun. Kemarin masih meyakinkan turunnya, hari ini meyakinkan banget. Jadi jangan disentuh dulu lah. Ini break triangle ya. Triangle apa ini? Ini descending triangle break. Wow. Targetnya itu mendekati sini teman-teman. Ya kisaran ini mendekati targetnya ya kisaran supportnya sebelumnya. Wih. Ya dipantau aja dulu teman-teman ya, karena dari weekly-nya juga ngeri banget sih. Naiknya kan memang cukup tinggi. Ya nggak apa-apa. Suatu barang kalau naik itu nggak akan naik terus. Suatu saat akan koreksi. Perhatikan di 2540-an lah. Era weekly-nya oke teman-teman ya. Weekly-nya era oke. Silakan dipantau. Daily-nya juga oke, tapi saya mesti update Fibo-nya. Dimana resistannya itu ada di 560. Same dipantau dulu, tapi ini sekarang pergerakannya gak menarik ya. Gak menarik itu artinya kayak ada sinyal naik, tapi besoknya turun lagi seperti itu. Ya walaupun hari ini cukup signifikan naiknya ya, 5,8%. MTK yang saya sampaikan tadi teman-teman, ini kalau kita lihat dari tren kecilnya, itu 50 itu ada di 1875. 1875 perhatikan itu dekat juga dengan 1920, itu resistan pertama, perhatikan dulu. MPPA Group masih saya skip aja dulu, masih banyak turun. Yang multipolar mulai ada pergerakan, tapi belum lah, saya masih agak-agak trauma ini ngambil barang ini. Kita lihat aja dulu besok multipolar. Lainnya saya skip aja dulu. MLPT ya mungkin bisa diperhatikan dulu. Nah MTDL ini break ya teman-teman. MTDL ngebreak. Belum ngebreak sih, cuman di 705 itu dia penting ya. Kalau dia turun, itu ada lagi 685 kalau dari candle. Dari candle seperti itu, ini tren yang saya tarik hanya dari sini teman-teman. Berarti ini penurunannya udah sampai target jelas. Kemudian saya bikinkan target yang lebih besar, misalkan dari sini. Targetnya dia ada di sini teman-teman. Dan ini juga bersamaan dengan support. MLP skip aja. Ya untuk Saratoga teman-teman kemarin turun, tapi hari ini sudah mulai ada doji, ini butuh konfirmasi besok. Butuh konfirmasi besok ya. Apakah akan lanjut turun atau enggak?
Saham Cepin masih lanjut naik teman-teman ya, lanjut naik. Tapi apakah Anda tertarik? Kalau saya udah lama sih nggak trading saham-saham ayam. Ada yang nanya kemarin kan, Pak ini prospek ke depan gimana? Prospek ya saya bilang naik terus, tentu nggak yakin juga. Cuman kalau kita ngelihat dalam chart weekly-nya dia oke ya. Weekly bisa bertahan di kisaran 38,2 retracement. Daily-nya juga oke, sudah 4 hari mampu bertahan di atas EMA 200. Sedang Java-nya belum, main-nya belum, Malindo Feedmill-nya belum. Nah, kemudian saham farmasi. Apakah COVID saat ini memberi angin segar untuk saham-saham farmasi, teman-teman? Kita tengok dulu. KF. KF belum ada pergerakan ya, teman-teman. AGI. Nah, AGI boleh ini dipantau ya. Pantau ini karena hari ini cross up MA3 dan 5. Enough skip. Nah, ini untuk IRA justru kenapa malah turun? Ya kemarin karena candlenya kemarin doji. Candlenya kemarin adalah Marubosu, turunnya masih yakin, hari ini masih turun, tembus gap down malahan ya, 61,8 nyampe 78,6. Tapi ada perlawanan di 78,6, namun demikian belum berhasil ke 61,8. Mika ya teman-teman, saham rumah sakit diam-diam naik ya teman-teman. Diam-diam naik. Kenaikannya Pak, udah sampai berapa Pak kira-kira kalau dari tren besar? Kita coba lihat ya. Kita coba lihat, dia udah sampai 78. Dalam tren turun ini dia udah sampai 78,6 terus. Kalau dia nanti lewatin 2447, target dia di 2673. 2673 itu di sini. Kalau tren besarnya dia udah sampai 50 nih, 50 retracement-nya. Udah kecapai karena udah sampai di 78, berarti next targetnya dia ada di sini. Di sekitar 50 retracement dari tren besar di 2520. SRAJ boleh perhatikan juga. Prodia ya, Prodia itu dia koreksinya sampai 50 aja. Kenapa nggak di 61 Pak? Ya memang sebenarnya ada target di 61, tapi di sini ada banyak demand area ya. Terus di sini juga ada candle penolakan di area sini, sehingga ketika di 51 orang beranggapan ini udah murah. Ya, lainnya sih Silo ya, Silo juga akhirnya naik. Ya, kita saham-saham rumah sakit naik nih teman-teman. Oke, kita coba ini dulu. Kita lihat tren turun dulu di sini. Dia ada target dulu di 8110, kalau itu bisa dilewati. Ya baru kita lihat target besarnya. Target besarnya bisa di kisaran 9300-an teman-teman. Sini 50-nya asal di sini kecapai dulu. Tapi ya tentu saja bisa diperhatikan juga resistan candle-nya Kak ya, karena sebelum sampai target di 50 dalam tren besarnya ada resistan candle di 8000-an. Ya di area sini ini kan resistan candle ini. Baik teman-teman, kemudian kita akan tengok saham-saham top gainer, karena saham top gainer ini ada yang gila-gilaan ya teman-teman. MCAS saham top gainer yang sudah saya bahas kemarin juga. Kemarin cross up MA 35 dan masih lanjut ya teman-teman. Memang the power of saham top gainer tuh bagus banget. Kenapa? Karena teman-teman bisa mendapatkan saham-saham pada saat fresh breakout. Kecatat di top gainer, dan teman-teman kalau nggak berani banyak, beli 10 lot aja. Silo, Harum, Prodia masuk semuanya, tadi udah saya bahas. Evas ya, Astra Lestari, ini sih kok gede-gede semua. TPIA masih lanjut teman-teman ya, saya lupa bahas. TPIA ini harusnya masuk di saham itu. Hari ini yang menjadi top gainer saham-saham besar semua teman-teman ya. Kino juga masih lanjut. Ya, seperti itu. Baik, teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saya lupa saham-saham kemarin yang kita bahas kemarin, top gainer kemarin atau saham crispy kita kemarin seperti apa? Ya, saham crispy kita kemarin SMMT, Golden Eagle Energy.
Hari ini retracement ya teman-teman, retracement yang naik tidak naik terus seperti itu pasti ada. Ya koreksi dia di sampai 23,6 retracement. Jadi perhatikan besok di sini 400 di 38,2 retracement seger, akhirnya koreksi juga, tapi perhatikan juga koreksinya ini teman-teman yang masuk dari area kuning ini ya tentu masih jauh banget ya teman-teman. Ini koreksinya nih seperti ini. Nah, seger ini apakah all time high? Kayaknya all time high ya. Kalau all time high kira-kira target wajarnya di berapa, Pak? Target wajarnya kita bisa cari sih. Kita bisa cari target yang wajar. Kalau kita cari dari bawah sini sih, ya pasti udah kecapai teman-teman. Kalau dari bawah ini targetnya udah kecapai. Udah kecapai di sini tapi naik lagi, berarti kita pakai yang ini aja. Ya, dia memang di sini ini target teman-teman ya. Ini target ya. Terus kemudian ada banyak target nih. Di 23 2380, 2938 seperti itu. Tapi nggak usah saya sebut aja, nanti teman-teman kepo. Karena ini barang cukup tinggi, perlu retracement, perlu rehat, jangan FOMO ya teman-teman, jangan FOMO. Bian consolidation after flying, udah 2 hari konsolidasi. Ini yang kemarin saya bahas, Sam Crispy, SMGR, Rans koreksi, MCAS, MSKY, dia naik terus turun, tapi hari ini mulai ada perlawanan lagi, tapi belum berhasil melewati 23,6 retracement. MSIN masih lanjut, tapi dia konsol di atas, seperti itu. Oke teman-teman, yellow hari ini saya masuk ya teman-teman, hari ini saya masuk, sebenarnya udah 3 harian ini saya masuk yellow. Saya masuk yellow, kemudian BSML juga masih oke ya teman-teman. Ini barang masih oke banget, masih ngedatangin profit setiap hari. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari Surya Master Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.